lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Oh, 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 oh. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Wow, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Yeay. Teman-teman saya pada kemana semua ini ya. Oke teman-teman, saya nanti kembali lagi di sesi yang kedua. Yang selamat datang buat Anda semuanya di Selai Show. Karena ini masih gelap-gelapan. Habis ini kita terangin lagi dan kita bakalan kumpul bareng sama Nisrina dan juga Putu. Setelah yang satu ini tetap di Selai Show.
Wonten apa, Mbah? Pun ngantos supe, aja nganti lali. Monggo sami mirsani acara Wartasari. Wonten apa mawon, Mbah? Ana britane, ana lagu campursarine, iso request lagu, iso kirim salam. Carane, Mbah, lumantar SMS 0856 466 95013. Saben dinten apa, Mbah? Wiwit dina Senin nganti dina Minggu. Yen ngoten, Mbah. Yen ngono ayo padha mirsani acara Wartasari saben dinten jam 8 ngantos jam 09.00. Monggo para pamirsa sami mirsani adicara Wartasari Wonten ing ATV sesarengan Kidun Wibisana. Music ID setiap hari Senin sampai Kamis jam 9 malam hanya di ATV. Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu mengajak kepada warga Kota Batu untuk bersama-sama melakukan pencegahan bahaya kebakaran sedini mungkin karena bencana kebakaran datang secara tiba-tiba dengan berbagai faktor. Dengan petugas profesional yang siap selama 24 jam penuh dan didukung peralatan yang lengkap, Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu memiliki tanggung jawab dalam pencegahan kebakaran, penyelamatan, dan pemadaman kebakaran dengan menghubungi call center 0341 512 111. Mari bersama kami padamkan api demi keselamatan nyawa dan harta benda kita semua. Beragam kisah inspiratif entrepreneur terangkum di sini. Lokalpreneur Story. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi, hanya di ATV. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Walaupun kecil, tetapi mereka masuk di desa-desa, sehingga kita lakukan yang disebut dengan desa bersinar. Perlu yang saya sampaikan kerjasama. Lindungi kedaulatan bangsa dengan nyatakan perang pada narkoba. War on drugs. Masyarakat Kota Batu, war on drugs. War on drugs. War on drugs. Berantas penyalahgunaan narkoba sekarang juga. War no drugs. War on drugs. War on drugs. BNN War on drugs. War on drugs. War on drugs. Jaga kedaulatan. War on drugs.
Perangi narkoba atau masuk penjara? War on drug. Ayo warga Kota Batu, satukan tekad perangi narkoba. War on drugs. Hai teman-teman, mari kita ingat. Satu buku, satu pena, satu anak, dan satu guru dapat merubah dunia. Menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu menghadirkan kelas setiap hari. Saksikan Ada Kelas di ATV Live. Sampai jumpa. Kita balik lagi di Selai Show. Kayak opening lagi ya. Kayak opening lagi. Yes, sip. Maksudnya yes, sip gitu. It's my dream. Not her. It's my dream. Terserah dong aku openingnya. Untuk ikut gabungan sama sahabat Alfala Dari YDSF. Ada Mas Halo. Fandi dan ada Mas Mansur. Selamat malam. Selamat malam. Mas Mansur lama banget loh nggak ngeluarin album ya. Mansur S. Maaf ya. Ya gini nih kalau speknya setengah-setengah. Ini ya kayak gini loh speknya mau alaf ya kayak gini. Mualaf setengah, baruan setengah. Untung namanya Niputu ya. Dia nggak dimaklumi. Orang maunya Mansur S jadi Yusuf Mansur. Ya biasa kan manusia tempatnya salah dan hilaf. Tapi kalau kamu salah toh, ini hilaf toh. Nah, kita kedatangan tamu teman-teman dari Pimpi Relawan Sahabat Alfala. YDSF ini apa sih kepanjangannya? Yayasan Dana Sosial Alfala. Yayasan Dana Sosial Alfala. Biasanya kita ketemu sama teman-teman YDSF itu pas di dialog siang gitu ya. Terus berarti sudah pernah. YDSF sering banget dulu waktu I Love Malaraya juga sering banget ya. Kita punya program yang mengundang teman-teman YDSF, kemudian di dialog siang juga pernah, bukan pernah sering enggaknya ya. Dan kali ini kita mengundang mereka semuanya, mas-mas yang ganteng-ganteng ini untuk ngobrolin tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sahabat Alfalah dari YDSF, khususnya nih belakangan ini nih teman-teman yang pas bencana lagi ya. banyak-banyaknya bencana itu. Tapi sebelum ke bencana, sebenarnya kalau sahabat Alfalah sendiri kegiatan rutinnya itu apa aja sih, Mas Fandi boleh deh? Jadi YDSF ini kita kan bergerak di lembaga zakat ya, lembaga hamil zakat nasional YDSF Malang, Yayasan Dana Sosial Alfala. Kalau di Malang atau kita ada di Jalan Kauripan di Masjid Ahmad Yani. Itu yang pertama, dan yang kedua kita ada di Jalan Mahakam. Nah di belakang rumah sakit Lafalet itu kita juga, jadi di Malang ini kita punya 2 kantor. Tapi alhamdulillahnya YDSF ini ada di Indonesia ada banyak, ada tempatnya juga. Nah, di Batu ada. Di Batu semoga aja nanti dekat ATV nanti juga ada nanti. Jadi itu yang tengah ini boleh dipakai. Siap. Kita sewakan. Jadi sahabat-sahabat presenter ini biar kalau mau zakat itu deket gitu. Biar uangnya tuh nggak kepake buat hal-hal yang tidak baik. Cuma buat ke Kapadokia ya. Mending umroh juga sih. Biar tidak banyak belanja nantinya, tapi belanjanya nanti bisa sedekah. Sedekah tuh membuka rezeki. Iya. Balik lagi Mas tadi, kalau sahabat Alfala sendiri ini kegiatan rutinitasnya lah apa aja sih? Sahabat Alfala ini adalah bagian dari YDSF. Jadi kita ini ada 2 ya, ada 2. Satunya kalau yang murni di YDSF ini ada Amil YDSF. Jadi orang yang organik di lembaga kita YDSF, di mana kita yang mendapatkan amanah dari donatur, zakat, infak, sedekah ini kemudian kita salurkan kepada program. Nah, Mas Mansur ini kita rekrut untuk bergerak di Sahabat Alfala. Jadi Sahabat Alfala ini merupakan relawan dari YDSF, unit aksi cepatnya. Ketika ada kebencanaan, ketika kita butuhkan terkait dengan survei di lapangan. Jadi aktivitas kita ada banyak juga. Karena yang dinas luar gitu ya Mas ya. Dinas luar. Menteri luar negeri itu sahabat. Bahasanya kalau Sahabat Alfala ini kalau di Indonesia ini kayak Basarnasnya. Basarnas. BPBD-nya. Jadi seperti itu.
Kayak BPBD lah ya. Paling garda depannya lah ya kalau untuk lapangan pokoknya pasti sahabat Alfa lah ya. Masuk ketika ada bencana di Ampel Gading dulu gempa bumi itu. Nah, itu juga sahabat Alfa juga turun. Kemudian di bencana banjir di Batu, di Malang Kota kemarin, kita juga langsung bergerak lebih-lebih di Semeru. 4 Desember teman-teman sahabat Alfa ini dikomandani oleh Mas Mansur. Itu alhamdulillahnya kita juga bisa turun juga. Karena mengingat kita kan juga lembaga yang bergerak di kemanusiaan. Ada mau ketika ada seperti itu kita harus bergerak. Tadi kan kita membahas tentang banyak sekali bicara yang sudah terjadi kemarin-kemarin, sudah dibantu juga oleh teman-teman dari sahabat Alfa ya. Tapi Mas Mansur sama Mas Fandi sendiri sudah bergabung di YDSF dan juga sebagai sahabat Alfa ini mulai kapan sih? Kalau sahabat Alfa sendiri dibentuknya 2020. Oh, itu 2020 ya. Kalau YDSF-nya kita di Malang sejak tahun 2000. Mas Fandi sudah mulai tahun 2000 di awal-awal? Sudah 11 tahun. Saya masuknya 2011. Oke, luar biasa. Kalau Mas Mansur di sahabat Alfa sendiri? 2020. Langsung langsung ya? langsung dari situ. Oke, kalau berarti waktu dibuka langsung ya, pembentukan. Baik. Mas Mansur yang jaga di depan formulir pendaftaran. Nah, ngomong-ngomong formulir, anggotanya ada berapa sih dari YDSF sendiri sama dari sahabat Alfa? Kalau YDSF-nya ada 30 yang bergerak kita, kalau sahabat Alfa-nya puluhan, di angka 70 sekarang. Kalau lebih banyak karena relawan. Sistemnya adalah relawan ya. Oh, berarti bukan yang stay gitu ya, Mas ya? Kalau misalnya mau berangkat bantu bencana di mana itu. Jadi kalau relawan mungkin kalau mau ikutan andil di kegiatannya nggak harus ngisi formulir dulu, terus nunggu dipanggil, wawancara dan semuanya gitu ya. Namanya juga relawan gitu ya. Jadi kondisional. Nah, ketika ada giat calling budal. Calling budal. Ladup sam. Itu kerjaan Aryo itu di calling budal gitu. Ya makanya ini sekarang udah nggak ada di sini. Ya. Budal deh ya. Budal dia. Kasih kembang dulu. Tengah malam dia juga panggah budal juga. Panggah budal loh ya, tengah malam pun tuh panggah budal gitu. Tapi teman-teman dari sahabat Alfa ini, Mas Mansur, cowok semua atau sebenarnya cewek-cewek juga banyak loh yang ikuti? 70% cewek. Oke. Mungkin yang lebih cepat tergerak hatinya tuh yang cewek. Ya benar. Peka, lebih peka katanya. Dan itu membuktikan bahwa di dunia ini banyak perempuannya. Tapi yang cewek-cewek biasanya nih tugasnya apa aja sih Mas Mansur kalau di lapangan? Kalau di lapangan ya ada trauma healing, terus dapur umum. Kalau di bencana ya, di bencana angkatan galon ya ada. Itu banyak cowok-cowok aja. Cewek yang galon di dunia cuma kamu aja, mandiri sekali. Oke, mantap. Lebih ke kayak sekret kalau ada di kebencanaan ya, kita buka posko itu ceweknya taruhnya di sekret, terus pendataan, asesmen, terus lebih di bendahara itu cewek-cewek, dapur umum, komandannya pasti cewek kalau di bikin pondasi kayak ya, gitu ya, reparasi genteng warga yang hancur, aduk semen, mendirikan gapuro ya, serabutan lah, mendirikan gapuro, betul. akhirnya semuanya dong. Akhirnya semua kerjain mbak-mbaknya gitu. Itu relawan apa tukang? 70%-nya wanita gitu. Nah, kalau rekrutmennya seperti apa sih Mas sahabat Alfa ini? Buka aja mungkin di media sosial atau by Japri teman-teman tiba-tiba semuanya udah langsung kumpul gitu. Kalau kita sih lebih ke media sosial ya. Jadi buat poster, diupload kawan-kawan, banyak yang daftar. Berarti ada open recruitment gitu ya? Ada 1 tahun 1 kali. Satu kali. Oh berarti nggak bisa kalau tiba-tiba pingin gabung gitu ya? Bisa aja di project-project tertentu. Berarti harus tunggu project dulu ya, nggak bisa kayak diem-diem tiba-tiba gabung gitu. Tapi bisa ya Mas ya? Bisa banget. Kita terbuka lebar. Karena sebenarnya memang bukan hanya untuk membantu di bencana aja. Iya, enggak. Apalagi sih Mas. Jadi kita di Sahabat Alfa itu punya 5 program. Ada KUM namanya, Komunitas Usaha Mandiri. Itu kita mengawal bantuan modal usaha sampai jadi kayak gitu. Terus sama usahanya jadi kapuronya ya. Ya jelas lah bantuan usaha ya jadi. Di EDSF dan sahabat Alfala ada treatment untuk kesabaran. Iya. Emang suka kamu jangan
Kamu jangan masuk sahabat Alfala loh. Kamu menguji kesabaran orang. Kalau aku kan jadi sahabat KKI. Nanti ada yang pertama KKI nantinya. Oh iya, yang pertama adalah tadi ya namanya. Terus ada di pendidikan, kita ada di taman baca, di Jabung, terus di Cemoro Kandang sama di Tumpang. Biasanya 1 minggu sekali kita ngajarin adik-adik yang ada di kampung tersebut. Itu programnya ya? Programnya. Terus kemudian ada juga yang di bidang dakwah ya, Pak, ngawal masjid biasanya. Kalau pembangunan masjid kayak seperti gempa Malang tuh, kita sampai saat ini proses pembangunan masjid ya. Masih didampingi ya? Masih didampingi tahap lantai 2 ya, Pak. Di daerah mana? Di daerah Wirotaman. Yang kemarin habis kena gempa gitu ya. Terus Kalau seumpama ada yang kayak di daerah terpencil gitu, ada yang masjidnya tuh nggak layak gitu, boleh nggak sih menghubungi? Masuk yang program ketiga tadi. Jadi di kita ini kan ada 5 bidang. Tadi sampaikan Mas Mansur, ada pendidikan, dakwah, masjid, yatim, sosial kemanusiaan. Yatim dan kalau sosial sahabat kemanusiaan. Alfala ini adalah melingkupi jadi secara keseluruhan, tapi masuknya di bidang sosial kemanusiaan. Oh. Kalau misalnya disampaikan tadi ada masyarakat yang mengajukan masjidnya kurang layak begitu, kita ada proses pengajuan dulu, baik pengajuan ke YDSF. Nanti ada kelengkapan yang akan disampaikan di situ. Nanti ada tim dari YDSF atau sahabat Alfala yang turun di situ. Bahasanya survei di lapangan. Ini menyatakan bahwa layak atau tidaknya sih. Nah, kayak pas kamu ngajuin kredit itu kan mesti Perlu pakai foto sama KTP nggak? itu pinjol. Iya aja, maaf. Ya saya biasanya yang itu. Enggak, orang dia bercanda, nggak pernah gue. Mama dia anakmu pinjol. Malah dia anakmu pinjam online. Oh ya, berarti nggak cuman ketika membantu ketika ada bencana aja, tapi memang kemanusiaan secara keseluruhan aja gitu ya. Masuk beasiswa, pendidikan, ketika Nah, tadi kan di poin yang keempat tadi programnya ada yang yatim itu ya. Berarti berkaitan juga dengan kerja lapangan nih kalau ngurusin adik-adik kita yang yatim piatu gitu. Tapi bahasnya habis ini aja ya. Kita break dulu. Biar bahasnya habis ini aja, kita akan break dulu sebentar aja buat Anda semuanya, sahabat Selai dan juga sahabat Alfala dan sahabat KKI. Tunggu, sebentar lagi kita akan kembali, tetap di Selai Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga masyarakat Kota Batu yang saya cintai, sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saat ini pemerintah Kota Batu telah berhasil mencapai target Universal Health Coverage atau UHC dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Pencapaian target ini menandai bahwa keberhasilan pemerintah menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus dibayangi kekhawatiran dalam hal finansial. Dengan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, penduduk Kota Batu semuanya bahkan dapat menggunakan hanya KTP saja untuk bisa berobat ke puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan
yang ada di wilayah Kota Batu. Bagi warga masyarakat yang belum menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional ataupun peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan masuk kriteria masyarakat tidak mampu, silahkan untuk menghubungi kepala desa atau lurah setempat untuk dapat difasilitasi pendaftarannya. Jangan menunggu sakit. Mari kita manfaatkan program jaminan kesehatan yang dianggarkan melalui APBD pemerintah Kota Batu untuk masa depan yang sehat dan produktif. Kota Batu sehat, Kota Batu kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up? Well, hello With me, viewers. Fabio Dinegoro di Elvrina, your host today. Inspiring People, The Untold Story. Saksikan program terbaru kami, Podcast on Television, Weekly Talk. Setiap hari Minggu, jam 7 malam, hanya di ATV. Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu mengajak kepada warga Kota Batu untuk bersama-sama melakukan pencegahan bahaya kebakaran sedini mungkin karena bencana kebakaran datang secara tiba-tiba dengan berbagai faktor. Dengan petugas profesional yang siap selama 24 jam penuh dan didukung peralatan yang lengkap, Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu memiliki tanggung jawab dalam pencegahan kebakaran, penyelamatan, dan pemadaman kebakaran dengan menghubungi call center 0341 512 111. Mari bersama kami padamkan api demi keselamatan nyawa dan harta benda kita semua. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Temukan keteduhannya, raih ilmu dan manfaatnya, bingkai hati, hanya di ATV. Masih kembali lagi di slide bareng dengan teman biasa juga sahabat Alfa dan juga sahabat KKI. Yeay, aku sahabat KKI, aku suka pentol. Enggak lah, nah tadi kita udah berbincang nih. Yes. Ngapain aja sih di sahabat Alfala dan juga di YDSF ini Betul. sendiri. Tadi ada Ternyata 5 bergerak program di bidang sosial. Banyak sekali dari Gitu. 5 program tadi, salah satunya ada tentang sosial dan tentang adik-adik kita yang yatim ya. Betul. Ini kaitannya erat banget loh teman-teman ya, masalah bencana kemudian sama saudara-saudara kita yang yatim, karena pasti dari bencana tersebut
muncul nih saudara-saudara kita yang akhirnya jadi yatim atau jadi piatu. Sama kayak pandemi kemarin juga kan, banyak ya anak-anak yang jadi yatim piatu juga. Sebenarnya seperti apa sih yang dilakukan oleh sahabat Al-Falah khususnya dan juga YDSF ini sendiri kalau kita mengaitkan dengan hal tersebut? Kalau apa yang sudah dilakukan gitu? Untuk anak-anak yatim, memang kita ada program, jadi donasi dari donatur kita, ada juga yang infak khusus untuk yatim. Sehingga infaknya memang dikhususkan untuk yatim. Nah, sehingga penyalurannya kita pun juga disampaikan kepada program yatim. Oke. Nah, program yatim ini kalau pada umumnya kita sampaikan untuk 3 sub. Jadi yang pertama adalah untuk anak yatim itu sendiri, melalui program beasiswa, kemudian juga melalui support terkait dengan akademiknya itu juga kita sampaikan beasiswa ini. Dan yang kedua adalah untuk bunda yatimnya. Nah, jadi donasi infak yatim ini kita sampaikan kepada bunda yatimnya melalui program bantuan ekonomi. Nah, sehingga tetap bisa mandiri bunda yatimnya ini. Dengan harapan ketika kita berikan modal usaha untuk bunda yatimnya, jadi tidak menggantungkan tangan di bawah terus, tapi nantinya mengantarkan anak yatimnya bisa sampai mandiri nantinya. Dan yang ketiga, untuk infak yatimnya ini kita support untuk pengasuh panti asuhan, yang di situ ada anak yatimnya. Jadi ketiga subjek itu. Tapi pada intinya kita lebih banyaknya bagaimana untuk menyalurkan ke anak yatim. Nah, sehingga di yatim ini ya betul juga tadi yang sampaikan di COVID ya. Jadi ketika ada ayah ibunya meninggal, nah itu nantinya kita support. Kita lihat akan supportnya. Kalau misalnya dia masih sekolah, tentunya kita akan berikan ke beasiswanya. Nah, tapi ketika misalnya dia mungkin masih balita, berarti bisa jadi kita berikan biaya hidup atau bunda yatimnya. Kalau ayah ibunya meninggal, berarti kita kasihkan ke biaya hidupnya ya siapa yang ngomongnya itu, yang ngasuhnya. Walinya. Nah, sambil kita lihat terkait dengan ekonomi yang ngasuhnya ini. Sehingga dengan harapan makanya tadi ada survei, ketika ada survei tadi dengan harapan kita tepat sasaran dalam rangka menyalurkan donasi dari donatur kita. Jadi para donatur ini juga dari awal sudah bisa memilih akadnya mau kemana gitu ya Mas ya kalau di YDSF ini ya. Saya punya segini saya pengen donasikan dan ini akadnya adalah buat adik-adik yang yatim gitu ya. Jadi nanti penyalurannya juga harus sesuai sama itu ya. Sesuai dengan akad yang disampaikan. Ini berarti kalau untuk YDSF yang berdomisilinya di Malang, kantornya ada di Malang, itu cakupannya kemana aja kalau misalnya mau Malang Raya aja? Kalau secara cakupan, walaupun kantor kita ada di Malang Raya, tapi kita se-Indonesia untuk penyalurannya. Kecuali kalau dana zakat, kita fokuskan, terutama kita salurkan di wilayah Malang Raya dulu. Penyalurannya. Sesuai dengan Dewan Syariah, memang kalau dana zakat ketika di mana dihimpun donasinya ini, kita sampaikannya di wilayah itu sendiri. Kecuali kalau di wilayah kita berada, itu sudah selesai, sudah terbantu, itu baru kita bisa pindah ke wilayah yang lain. Nah, tapi tidak untuk kemungkinan juga ketika kita menemukan ada kemiskinan yang membutuhkan dana zakat, kita sampaikan di luar wilayah Malang Raya juga boleh. Tapi untuk YDSF, untuk sahabat Al-Falah saat ini, walaupun kita kantornya di Kota Malang, tapi aktivitas penyaluran kita ada di mana-mana. Di mana-mana. Lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel. Dana. Nah, kalau setelah dana disalurkan itu apakah ada survei lagi nggak sih maksudnya? Monitoring, apa ya? Ya benar monitoring. Ya. Apakah benar dananya dikelola dengan baik kayak gitu? Kalau di lembaga zakat kita ada 2 jenis penyaluran, ada pendistribusian sama ada pemberdayaan. Kalau pendistribusian ini adalah kita bantu biaya hidup selesai, jadi kita tidak memantau rutinitas. Tapi kalau pemberdayaan benar atau tidak nggak dipantau ya. Kalau pemberdayaan ini seperti yang disampaikan Mas Mansur tadi, kita ada ekonomi, nah kita kawal, kita monitoring. Berarti lebih usaha itu tadi. Tidak hanya usaha, jadi ada usaha, ada beasiswa yang karakter, kita ada mentor juga. Nah, ini kita monitoring sehingga dengan harapan donasi ini nantinya ketika sudah sampai ke mustahik, ke penerima manfaat, itu bisa berdampak, bisa berdaya. Nah, kita antarkan sampai ke sana. Tentunya di ini dibutuhkan sebuah evaluasi dan monitoring. Nah, jadi kalau pendistribusian ini bahasanya yang penting dia bisa makan hari ini. Tapi kalau pemberdayaan, kita pikirkan mereka selamanya bisa makan tapi dengan inisiatif dia sendiri. Kita kasih kail bahasanya kalau pemberdayaan yang harus kita monitoring. Gimana caranya mereka memutar itu tadi ya? Kita kasih racun ikan. Kenapa jadi racun? Kan kailnya tuh memancing. Apakah memang ada racun ikannya? Nah, kita lihat ya, ini ada satu Viti. Ya, kita mau pertanyaan dulu Viti, ketika ini ya teman-teman melakukan penyaluran 1000 sembako untuk korban terdampak yang ada di Semeru. Ini dapatnya donaturnya dari mana aja sih, Mas? Ini dapat donasinya kita dari donatur kita yang sudah ada. Kita ada 6.000, ada 7.000-an donatur yang rutin sama insidental.
Kemudian juga ada donatur yang langsung datang ke posko. Jadi bentuk uang tunai, kemudian kita rupakan barang kayak sembako, kemudian ada juga terkait dengan pusat kesehatan. Yang terdekat ini kita akan bantu ekonomi juga ya, di sana ekonomi juga. Nah, yang penting dengan bantuan yang kita sampaikan dari masyarakat ini, penerima manfaat erupsi Semeru ini nantinya tetap bisa nyaman dan tetap bisa bahagia lah walaupun terdampak terkait erupsi ini, kita dampingin. Teman-teman, ini hashtag kita ya, New Year New Kindness nih. Iya, New Year New Kindness. Siapa yang bikin, coba tanya. Aku. Aku nggak tanya. Nggak apa, aku kasih tahu. Aku informatif. Aku kebaikan baru. New Year New Me, New Palapa. Oke. Ini yang di wilayah barat ini, di Supit Urang ini. Ya, Supit Urang. Umbulan. Supit Urang. Ini yang itu loh, siapa namanya? Ini 102 rumah rata. Ya Allah. Yang Vida yang anak kecil lari itu di wilayah timur kayaknya. Wilayah timur di Kamar Kaca. Yang waktu viral sore harinya itu. Fat Vibes-nya ini ya iklan di Indonesia. Iya kan? Marah. Dia kaget sendiri sama kita. Terus saya bukankah ini membahagiakan gitu ya? Harusnya diganti, bukankah ini membagongkan? Mengejutkan. Karena nanti membagongkan. Tapi soalnya kita tercengang banget, maksudnya luar biasa gitu ya. Tadi ada berapa truk yang berangkat itu Mas, kalau boleh tahu? Ulang dulu kamera, 1, 2, 3. Cengo gitu ya. Dibuat meme bagus, buat meme bagus. Emang orang-orang ini sayang banget Kak. Jadi gimana Mas, tadi truknya ada berapa Mas? Jadi kalau untuk pendistribusian, sekarang saya tanya, truknya bannya berapa Mas? Truk yang berangkat berapa tuh tadi? Untuk kayaknya pendistribusi. Kalau untuk pendistribusian ada 2 truk, satu ambulan sama 1 pickup. Itu berangkat di hari keberapa Mas setelah gempa kemarin? Oh, kalau ini Merapi Semeru ya. Untuk Semeru kita tanggal 4 jam 7 udah di lokasi. Langsung berangkat kita. Itu waktu itu masih keadaan masih hujan abu. Waktu jam 7 itu masih hujan abu. Alhamdulillahnya dibarengi hujan air. Jadi enggak terlalu. Perjalanannya aman Mas? Perjalanannya ya gelap dari Ampel Gading sampai jam 4. Udah berangkat jam 4 sore sampai sana jam 7 malam. Oke. Kebetulan hari itu juga nggak ada posko pengungsian yang berdiri ya. Jadi kita memutuskan untuk memakai SDN Supit Urang 4 sebagai posko pengungsian. Nah, waktu itu ada 570 jiwa yang kita rambut lah di SDN itu yang ditangani ya. Hari itu juga kita maksa buat membuka posko di SD karena SD-nya pada digembok semua ya. Akhirnya kita dobrak per kelas itu ada 6 kelas yang kita dobrak dulu baru izin. Kalau izin dulu baru dobrak nggak bisa. Daripada minta izin soalnya memang. Aduh Pak, mohon maaf, izinnya mau saya pakai kuncinya itu nggak usah kunci Pak. Sudah saya jebol barusan. Alhamdulillahnya kita ada pelatihan militer. Iya. Kamu tahu siapa yang dobrak? Siapa? Mbak yang 70% tadi. Bener tuh, mbak-mbak yang dobrak. Mbak-mbaknya kalem-kalem berijab. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Itu sih. Biasa tuh sekarang gitu wanita-wanita Tangguh. Ya, tapi pengalaman apa sih Mas? Mungkin ada sesuatu yang unik atau sesuatu yang berharga banget bisa diceritakan ketika kemarin langsung datang ke Semeru. Waktu hari kejadian ya, posisi warga juga kalut semua. Terus abu semua. Abu. Enggak. Ya bukan wajah lah yang dilihat. Jadi gitu ya? pasir semua, pasir semua, mendadak spa semua. Air juga waktu itu mati, terus listrik juga mati, banyak yang perlu oksigen, jadi kayak sesak nafas itu banyak. Alhamdulillahnya kita bawa 8 unit tabung waktu kejadian itu. Bisa terselamatkan lah, maksudnya untuk yang sepuh-sepuh sama bayi-bayi terutama. Berarti ada tim medisnya juga ya Mas? Kita kalau berangkat waktu kejadian bencana wajib bawa tim medis. Harus ada tim medis. Karena yang paling krusial
Ya. Kemarin pertama kali berangkat tuh komposisinya apa aja Mas? Selain tim medis yang dibawa adalah rekan-rekan apa? Rescue, Rekan-rekan rescue, medis, terus sama dapur umum. Dapur umum. Yang paling krusial karena itu ya. Iya, dari kesehatannya, habis itu makanannya juga. Ya, kita dapur umum makanan kan, bener? Ada cerita nggak Mas di balik dapur umum yang didirikan di situ pada hari itu kan? Itu lagi kalut-kalutnya ya, gempanya lagi naik-naiknya. Dan gitu ya. situasinya seperti itu. Betul. Jadi untuk pas hari kejadian habis asar yang berangkat 2 orang dulu. Oke. Buat Sendiri asesmen 2 orang. Ya, maksudnya berangkat ya, motoran, terus yang belakang ambulan. Nah, baru yang terakhir nih nyisir borong-borong makanan yang ada di jalan, nasi atau apa. Jadi ketika posko udah berdiri, kesehatan juga berdiri, habis itu makan baru. Jadi makanannya tidak dimasak di situ pada hari pertama gempa itu ya? Enggak, kita bingung kan? Beli sejalan, jadi sejalan Iya, berangkat sejalan. sana dibeli semuanya. Iya, beli. Barokahnya warung-warung di situ juga ya. Diborong habis. Diborong Terus habis. di hari-hari selanjutnya? Hari-hari selanjutnya kita Baru yang masak masak, sama borong UMKM sekitar situ. Misalnya nasi goreng kita angkut sama sak rombong-rombongnya lah. Kayak Nagita Slavina ya. Iya. Nagita Slavina pengen jajanan di gerobaknya dibeli. Pengen makan di restonya dibeli. Nikmatnya jadi Rayanza dan Rafathar. Ya, tapi ketika dapur umum sudah berdiri akhirnya sudah bisa masak-masak sendiri. Iya. Mas, apa sih yang Anda rasakan pertama kali melihat saudara-saudara kita di sana? Pertama kali Anda sampai kemudian melihat saudara-saudara kita di sana dengan keadaan seperti itu. Merasa iba ya. Maksudnya banyak yang apa itu meloncat. Aduh, ya panas ya. Awan kaki, panas ya. Ya, kena awan panas terus alhamdulillah juga banyak dari kawan-kawan yang di sana bawa ambulan sehingga cepat juga ditangani. Terus untuk esok harinya juga masih belum bisa kita mencari korban di aliran lahar ya. Dan bisa itu H+3 baru bisa turun, maksudnya turun dan menemukan beberapa korban. Puluhan sih. Puluhan. Tertimbun ya. Abu. Udah susah diangkat ke atas. Dalam sebuah bencana apapun itu pasti yang krusial dan dibutuhkan adalah air, gitu kan ya? Benar. Untuk membersihkan mungkin luka-luka, untuk minum juga semuanya. Di sana sempat susah air nggak sih Mas? Hari pertama. Oh dijawab nanti. Siap nanti. Nanti tak kira closing belum. Belum dong, masa kita cuma 3 segmen ya, jangan kemana-mana. Cari airnya di mana? Apakah di sana kesulitan air bersih? Setelah yang satu ini tetap di Selai Show. Wonten apa Mbah? Pun ngantos supe, aja nganti lali. Monggo sami mirsani acara Wartasari. Wonten apa mawon Mbah? Ana britane, ana lagu campur sarine. Iso request lagu, iso kirim salam. Carane Mbah, lumantar SMS 0856 466 95013. Saben dinten apa Mbah? Wiwit dina Senin nganti dina Minggu. Yen ngoten Mbah. Yen ngono ayo padha mirsani acara Wartasari saben dinten jam 8 ngantos jam 9. Monggo para pamirsa sami mirsani adicara Wartasari wonten ing ATV sesarengan Kidung Wibisana.
Music ID. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 9 malam. Hanya di ATV. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Senin jam 7:30 malam. Hanya di ATV. Beragam kisah inspiratif entrepreneur terangkum di sini. Lokalpreneur Story. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi. Hanya di ATV. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Walaupun kecil, tetapi mereka masuk di desa-desa, sehingga kita lakukan yang disebut dengan desa bersinar. Perlu yang saya sampaikan kerjasama. Lindungi kedaulatan bangsa dengan nyatakan perang pada narkoba. War on drugs. Masyarakat Kota Batu, war on drugs. War on drugs. War on drugs. Berantas penyalahgunaan narkoba sekarang juga. War no drugs. War on drugs. War on drugs. BNN War on drugs. War on drugs. 5 September War on drugs. Jaga kedaulatan. War on drugs. Perangi narkoba atau masuk penjara. War on drugs. Ayo warga Kota Batu, satukan tekad perangi narkoba. War on drugs. Hai teman-teman, mari kita ingat. 1 buku, 1 pena, 1 anak, dan 1 guru dapat merubah dunia. Menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu menghadirkan kelas setiap hari. saksikan Ada Kelas di ATV Live. Sampai jumpa. Aku mau nyanyi Dia Pikir
Dia yang paling hebat. Oke, kembali lagi di Slide Show. Kita masih membahas tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman YDSF dan juga sahabat Alfala. Tadi kita keputus di air ketika kemarin teman-teman meluncur ke penjara Semeru ya. Semeru. Langsung ke Supit Urang nggak sih, Mas? Langsung Supit Urang. Langsung. Jadi destinasinya langsung Supit Urang? Ya, karena kita awal kejadian udah kita bagi yang YDSF Lumajang fokus di timur Geladak Perak, yang dari Malang fokusnya di barat Geladak Perak. Sudah ada pembagiannya sendiri. Nah, tadi ngomong tentang air bagaimana nih? Kita hari pertama kalau soal air minum ya, kita bawa kebetulan satu mobil tuh full air dari Malang. Wow. Itu air minum. Air mineral. Yang air mineral, air minum. Air apa belum lagi? air mandi nih. Mau air mata kau. Cukup sih itu di bawah satu mobil. Tolong, masih bawa air keras. Mungkin Minumanmu dong. Bawa itu kali apa kayak air buat mandi, buat apa? Air galon. Itu ada di hari Minggunya. Nah, dari jarak itu sampai itu masih lama ya Mas ya untuk yang bawa air untuk enggak, langsung besoknya itu kan karena di Pronojiwo itu juga sumbernya ya. Maksudnya banyak sumber di sana, jadi memang enggak kesusahan untuk air. Enggak kesusahan untuk air, cuma proses dari sumber ke pengungsian ini yang cukup memakan tenaga juga. Karena ketutupan juga. Enggak kotor ya, misalnya kena itu kan, kena lahar dan Ya bersih sih, alhamdulillahnya. Masih bersih, masih aman ya buat dipakai ya Mas ya. Jadi kita selang itu kalau nggak salah 1 kilo itu selang, kita beli selang dada hari Minggu. Jadi hari selang Minggu itu sepanjang 1 kilo. 1 kilo buat dari sumber. Jadi di sana kan pumpnya kan pam dari sumber sendiri, langsungan kayak paralon tuh. Ya. Nah itu kita cari titiknya, kita alirkan ke tandon yang udah kita siapkan waktu Minggu paginya itu. Berarti emang tanggap banget ya, harus langsung set-set-wat-wat gitu loh, ini harus diapakan biar cepet, biar nggak ribet. Nah tapi kalau masalah medisnya tadi sudah ada penanganannya, makanan sudah ada. Kalau masalah psikisnya, di sana kan banyak anak-anak kecil juga gitu. Apakah orang tua pasti betul ada trauma dari bencana juga. Nah dari YDSF dan sahabat Alfala sendiri juga menyiapkan nggak sih psikolog atau mungkin psikiater? Atau mungkin dari teman-teman sendiri yang mungkin bisa membantu. Jadi kebetulan waktu berangkat tuh kita timnya udah siap, maksudnya ada yang memang fokusnya itu di anak-anak. Oke, psikisnya ya, berarti memang sudah fokus ke sana juga. Pendongeng juga waktu itu. Jadi pas minggu pagi belum bisa kita karena masih chaos, terlalu banyak orang di satu tempat. Betul. Sekecil itu. Jadi pembagiannya baru bisa itu H+3. Kita baru agak reda sambil bagi-bagi warga mana sih yang mau dipindah poskonya itu. Karena kita waktu itu buka 2 posko. Itu full semua Mas? Full semua, jadi awalnya di SDN Supit Urang 4 karena Sabtu malam sampai pagi itu full, orang nggak bisa tidur, tidurnya juga jongkok tidur. Banyak kan yang jongkok, apalagi banyak orang sepuh sama bayi kan. Akhirnya kita pisah cari masjid terdekat. Alhamdulillahnya pihak masjid juga enak, buka. kita tampung di masjid ya. Dan kalau masjidnya nggak perlu jebol tadi ya aman. Sudah buka sendiri. Dan nggak perlu dibobol. Assalamualaikum aja sudah buka. Assalamualaikum sudah buka. Kalau jadi adik-adik pun tadi dibawain kayak pendongeng atau apa, karena psikis juga penting banget ya untuk bisa di-heal atau betul. Apalagi yang baru pertama kali ngerasain gempa atau bencana-bencana yang kayak gitu, yang biasanya hujannya hujan air, ini hujan abu, itu kan kalau buat anak-anak kecil memang penting banget. Terkait dengan anak-anak kecil ini kan perlu kita senyumkan dulu mereka. Iya, betul. Bukan dalam hati mereka kita lupakan dengan bencana Semerunya ini, tapi bagaimana membuat hati mereka ini bahagia. Paling tenang berdamai ya dulu. dengan Jadi keadaan. untuk menenangkan adik-adiknya dibawa pendongeng, kalau menenangkan bapak-bapaknya bawa Nisrina aja. Nisrina Ali. Nisrina sama mikrofon cukup. Nggak, maksudnya kita bernyanyi bersama-sama. New year, new kindness, new palapa. Nisrina Halda. Ya, kita lihat ada Viti lagi nih Sobat Selai ya. Kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman YDSF dan juga sahabat Alfala?
Oh ini. Aktivitas sama anak-anak kita. Ini sudah beri. mulai, ini Mas ini udah mulai masak sendiri atau masih beli nih? H+3 ini masak sendiri. Ini udah masak kacang sendiri hijau. ya? Kacang hijau. Oh banyak banget anak kecilnya. Wah, pantas Aryo nggak ada di sini di sana. Yang jempolnya paling besar. Enggak yang diinjak anak-anak itu. Mas, di antara anak-anak ini ada nggak yang kena luka parah gitu, ada nggak sih? Kebetulan nggak kita Oke. tampilkan karena nggak tega. Tapi ada orang tua sama dewasanya ada 4, terus anaknya ada 2 insya Allah. Terus ada juga yang kanker kan. Jadi waktu itu Ya ampun ya kasihan. nggak tega gitu. Jangan ditampilin Mas, tadi saya pingsan di sini. Ini waktu borong UMKM kita. Ini hari keberapa Mas? Ini udah hari keberapa ya? Hari ke-10 kita datengin. Jadi UMKM didatengin ya untuk datengin angkringan dari Malang. Ada berapa hari sih Mas di sana? Kita sampai sekarang masih di sana. Tim Masih kita. mulai dari sampai tanggal Maret Oh. sampai pemulihan nanti. PP gitu. Oh, atau ini. mereka nginep di sana. Rolling seminggu sekali ganti pasukan. Oh, pulang Tapi berarti seminggu sekali ya? enaknya juga karena di sini karena banyak sekali juga relawan lainnya, jadi bukan cuma dari teman-teman dari sahabat Afala ya, Ya. jadi semuanya kumpul yang dari Malang mungkin dari luar benar. Malang juga. Ada juga. Bahu membahu. Relawannya pasti Jakarta banyak pun juga banget. ada juga. Ini yang di dalam kelas ya? Ini teman-teman dari Pramuka ya? Pengungsian, ya dari Pramuka. Teman-teman Pramuka ini juga banyak untuk berangkat. hewan penyaluran pakan untuk hewan karena hewan Ya, hewan ternak. ya karena di sana pohon pada kebakar semua kan kena Iya, lava. jadi tidak ada makanan alaminya, susah nyarinya gitu ya. Yang viral tuh itu orang nyariin kucing. Nah, itu Nyelamatin kucing. kebetulan tim kita ada waktu itu sama mereka. Oh, oke. Banyak ya hewan-hewan yang masih selamat banyak Mas. Banyak yang mati juga banyak. Oh, iya makanya banyak yang selamat. Ya banyak yang mati. Oke, itu adalah sebuah jawaban ya, sahabat Zela ya. Nggak marah, nggak. Tapi ini kan masih Kinan, jaga emosi Kinan. Mas Haris, Lydia Mas Danira Gantian di yang melatih siapa sabaran. Mas? Tadi Mas Haris banting aja. Banting setir. Banting Kinan. Nah ini kan programnya masih sampai sekarang ya. Masih Ini berarti. apakah masih memulihkan psikis dari korban-korban bencana atau mungkin difokuskan pada apa sih sebenarnya kalau sudah di hari ini difokuskan ke apa nih Mas? Kalau itu masih tetap psikisnya juga kita dampingi karena di posko kita juga ada 2 disabilitas yang perlu penanganan khusus. Terus kita per hari ini juga udah di recovery ya Pak ya. Kita bangun 10 MCK karena jumlah pengungsi dengan MCK yang ada di SD itu nggak layak gitu ya. Tidak memadai. Tidak memadai ya. Terus kita juga awal bulan ini start bangun musola di wilayah posko karena alhamdulillah waktu kita ngurus posko juga ada yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun musola. Itu lagi yang ekonomi itu. Nah, ekonomi nanti kita support dari peternak, terus pedagang, sampai membantu petani. mereka untuk bangkit lagi ya Iya. dari apa yang dilakukan mereka setiap harinya gitu ya, mulai didata lagi dan dibantu lagi mulai dari awalnya. Iya. Tapi pertanian paling susah nggak sih Mas? Soalnya kan lahan. Betul, lahannya kan lahannya ada. nggak ada. Kalau tanah kena lahar itu malah Subur. Cuma perlu waktu lama Kan karena nggak bisa langsung tanamin. Butuh itu udah bisa lahar ditanamin apapun kagak. Bos. Ada lahar, kita tanam ubi, tidak sayang. Ada waktunya. Kau tanam itulah apa namanya lahar itu. Kalau tanam kacang nggak tumbuh kacang, jadi kacang godok. Hilang kacangnya. Hilang kacangnya, mateng kacang. Tapi sampai sekarang masih belum ini ya, belum bisa, digunakan ya. belum bisa. Kira-kira berapa Kalau lama? pertanian berarti kayak banting setirnya kemana gitu? Kalau kemarin banyak yang ke arah tambang nantinya ya. Karena Ini bercanda apa beneran? beneran. Oh beneran. Apa nih Mas? Tambang apa nih? Jadi para petani yang mungkin. pasir. Oh iya betul. Iya, mereka nambang Cuma kan perlu proses nggak mungkin 3-4 bulan, 10 bulan dari kejadian itu masih panas. Betul, karena konsentrasi tanahnya juga masih belum layak untuk ditanamin ya. Yang pertanian-pertanian itu ya memang agak susah ya. Banding setirnya harus
Benar. Jauh-jauh gitu. Jadi memang semuanya yang datang di sana, yang membantu pun juga yang dibantu harus ini ya nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, harus cepat-cepat berpikir ini kita recovery-nya seperti apa dan nanti kalau yang bantu ikut sedih kan. ya kan jadi menangis Intinya semua nanti menangis bersama intinya kita. yang bantu cukup teman-teman saya, jangan kalian berdua gitu. Kalian di sana malah bukan membantu, perlu dibantu. Tapi kalau misalnya di sana butuh hiburan, kita bisa berangkat kok ya. Siap kita panggil. Karena tetap kami adalah New Year, New Kindness, New Balapa. Ya udah kita break dulu ya sobat Kita Selera. break dulu Nanti di sebentar. segmen terakhir kita bakalan tanya-tanya lagi gimana sih kalau mau daftar, mau ikut atau mungkin mau menyalurkan bantuan untuk bencana Semeru. Jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Hey, what's up? Well, hello With me viewers. Fabio Dinegoro di Elvrina, your host today. Inspiring People, The Untold Story. Saksikan program terbaru kami, Podcast on Television, Weekly Talk. Setiap hari Minggu, jam 7 malam, hanya di ATV. Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu mengajak kepada warga Kota Batu untuk bersama-sama melakukan pencegahan bahaya kebakaran sedini mungkin karena bencana kebakaran datang secara tiba-tiba dengan berbagai faktor. Dengan petugas profesional yang siap selama 24 jam penuh dan didukung peralatan yang lengkap, Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu memiliki tanggung jawab dalam pencegahan kebakaran, penyelamatan, dan pemadaman kebakaran dengan menghubungi call center 0341 512 111. Mari bersama kami padamkan api demi keselamatan nyawa dan harta benda kita semua. Beragam kisah inspiratif entrepreneur terangkum di sini. Lokalpreneur Story. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi, hanya di ATV. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Walaupun kecil, tetapi mereka masuk di desa-desa, sehingga kita lakukan yang disebut dengan desa bersinar.
Perlu yang saya sampaikan kerjasama. Lindungi kedaulatan bangsa dengan nyatakan perang pada narkoba. War on Drugs. Masyarakat Kota Batu, war on drugs. War on drugs. War on drugs. Berantas penyalahgunaan narkoba sekarang juga. War no drugs. War on drugs. War on drugs. BNN War on drugs. War on drugs. Jaga kedaulatan. War on Drugs. Perangi narkoba atau masuk penjara. War on Drugs. Ayo warga Kota Batu, satukan tekad perangi narkoba. War on Drugs. Di segmen terakhir New me, waduh balen. Nah, hidup itu harus ke depan Septian, jangan stuck terus. Apalagi masa dari dulu new apa, sekarang new apa lagi? New era. Sandal guys. Dia nggak sponsorin kita, jangan disebut. Masuk new era ini loh, sandalnya masa ini terus setiap siaran. Lah ya makanya. Nah, new era masuk. Pakai sandal jepit gitu. Nah, iya. Ya, di segmen terakhir ini kita masih bersama dengan Mas Fandi dan juga Mas Mansur dari YDSF dan juga sahabat Alfalah. Tadi disampaikan sama Nisrina di segmen terakhir ini kita pengen dong kasih informasi dong Mas kalau pingin bisa bergabung sama teman-teman sahabat Alfalah untuk bisa lebih berkontribusi lagi nih. Betul. Turun lapangan. Bantu yang sudah. Mas Aris sudah too much. Itu harus cari kemana sih? Apakah harus ke kantornya langsung atau mungkin sosial media atau mungkin bisa via WhatsApp? Di Semeru masih buka nggak sih? Masih buka sampai Maret nanti kita. Kalau mau jadi bergabung di sahabat Alfalah, di GKB kan ya? DM ya, Nisrina underscore Kalsam. Kalau ini ya, YDSF underscore peduli atau sahabat underscore Alfalah. Sahabat underscore Alfalah atau YDSF underscore peduli. Itu sama aja ya, boleh ya. Nah, tulisannya enak banget, saya bingung mau gimana. Di situ. Gak sopan, sebelah sini nih. Tapi kalau misalnya yang sewaktu-waktu adalah teman-teman yang mau memberikan bantuan ya. Kalau untuk bergabung di ini kita bilangnya apa sih? Yayasan berarti ya? Yayasan ya. Atau itu lembaga zakat boleh. Lembaga zakat itu kalau mau bergabung tunggu oprekannya. Jadi kalau volunteer itu ada dua cara. Yang pertama bisa menunggu open rekrutmen yang kita buka, atau tentunya bisa juga misalnya mau jadi volunteer datang ke kantor JDSF, tentunya kita akan menerima. Jadi ada dua cara tadi itu ya. Untuk kegiatan volunteer. Itu khusus relawan ya? Khusus relawan. Kalau yang untuk ambil JDSF-nya, kita biasanya menyesuaikan dengan posisi kekosongan. Jadi nggak sewaktu-waktu buka gitu nggak ya? Nah. Mas Macur, terakhir nih, yang dibutuhkan saat ini teman-teman yang di sana apa sih? Betul. Yang paling dibutuhkan per hari ini ya itu untuk huntara. Apa itu huntara? Hunian sementara. Sengaja. Kamu kira apa lucu gak nih? Pak Huntara dipakai loreng-loreng. Tentara. Tentara itu kelihatan loh. Kentara. Bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya 25. Dua-dua aja lucu, rong. Yang dibutuhkan adalah hunian. Bentuknya sebenarnya konsepnya seperti apa sih? Kalau nanti kalau dari kita ya. Hunian sementara minta real estate. Dibangun di mana sebelah sana? Kalau dari kita programnya sebelum huntara ini dipastikan sama pemerintah ya, karena masih belum ketok palu tanah mana yang akan dijadikan untuk huntara. Kita
lebih ke arah memecah yang di posko ini karena terlalu lama juga kasihan yang sekolah. Akhirnya kita sewakan rumah sebelum Huntara ini jadi. Jadi kemarin dari jarak benar-benar bencana itu terjadi sampai hari ini masih di posko. Ada 67 kakak yang ada di posko Masih kita. ada yang 60 di SD. Dia tinggal di Betul. posko loh. Beritanya udah nggak ada di Agronews, masih tinggal di posko. Masih di posko. Masih butuh rumah yang ini ya buat kontrakan ya Mas ya. Ya, lebih sambil ke- nunggu Huntara. Kok Tapi guyu? kalau apa namanya? Sudah jangan Ketawa putu sih dia. Jangan putu yang ngomong. Bentar ini serius. Tapi kalau Dari juga serius. Makanya kalau nantinya Kayak apa? ada yang mau menyalurkan uang, Ha-ha. uang tunai, nantinya kalau di Malang Raya ini bisa datang langsung ke kantor kita. Jam berapa? Jamnya jam 8 sampai setengah 5. Jam 8 Atau bisa sampai calling setengah nanti bisa kita datang juga. Misalnya di luar jam kerja oke. kita Oh bisa bisa. datang ke sana. Oh kalau oke. kebutuhan pokok masih aman ya? gitu Ya, masih aman untuk 1 bulan ke depan. Di sana butuh jus nggak sih, jus alpukat gitu? butuh. Nah ini pinter banget bikin jus Karena alpukat. saya barusan diinformasi juga ATV mau nyumbang putu di sana. Saya di situ bikin jus alpukat nanti. Enggak, maksudnya Ya, udah boleh. kamu nggak dibutuhkan lagi di sini makanya dikirim ke sana. Lebih ke dihibahkan sih Disalurkan, betul. disalurkan, disalurkan. Lebih ke Bisa membantu di dihibahkan dapur gitu. umum. Heeh. Bisa ngedekno kaburo. Ngecek dulu atau jebol pintu tadi, jebol pintu. Bagian Bisa, jempol bisa, bisa. multifungsi gue Putri. Pokoknya itu yang dibutuhkan sekarang ya Huntara Ya, ya. Huntara. Kita doakan pokoknya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di sana buruan bisa punya hunian sementara biar nggak Amin, 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 selama amin. ini masih di Posko, bayangin ya. gitu kan itu pasti rasanya gimana Harus- banget ya 60 Tapi juta kalau berapa. punya Lebih anak cepat cowok recovery. dikasih nama Huntara bagus ya. Wow. Nama panjangnya siapa? Hunian sementara. Panggilannya Huntara. Oke, terima kasih ya Terima Mas kasih Andi dan banyak Mas Mas Mansur Randi dan sudah Mas bergabung bersama kami. Mansur. Tetap solid ya. Betul. Dan semua yang dilakukan menjadi berkah dan menjadi Amin. pahala buat Yang penting sehat-sehat teman-teman dari juga. YDSF. Karena Semangat membantu tapi juga harus jaga kesehatan dong. betul, karena harus menyehatkan yang lain juga. Betul. Dan buat sobat Sela yang mau menyalurkan bantuan juga bisa langsung datang ke kantornya YDSF ya, Atau bukan di dari jam. Instagram ya. Betul, di Info lebih lengkapnya di- peduli Betul. atau di sahabat_alfa. Lah kita pamit sampai ketemu besok. Ada siapakah besok? Apakah Jupal apa yang kita undang? Karena youtuber tidak dong. Apakah Mas Alis? Besok sudah tidak ada putu karena putu hari ini dititipkan sama teman-teman untuk dikirim ke Semeru.